Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Hari. Tetap pada pelajaran fikih materi balik. Tapi kali ini Pak Hari menyampaikan penjelasan tentang haid. Ya. Pada pertemuan awal kemarin, Pak Hari sudah menjelaskan bahwa haid ini adalah tanda-tanda balik bagi orang-orang atau anak-anak perempuan. Laki-laki tidak mengalami haid. Perlu kita fahami apa haid itu. Haid adalah kalau menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah penjelasan yang lebih lengkap lagi adalah haid merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Jadi waktunya ada, tidak asal keluar. Darah haid bukan darah penyakit, atau lebih disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Atau darah yang keluar secara rutin setiap bulan dengan waktu tertentu. Darah haid ini punya sebutan lain, yaitu darah kotoran. Anak-anakku sekalian, secara biologis, haid terjadi itu disebabkan karena pelepasan sel telur yang tidak dibuahi. Karena ada kalanya sel telur itu ada yang bisa dibuahi, sehingga bisa menjadikan anak dan lain sebagainya. Selanjutnya, haid sering mempengaruhi kondisi tubuh, jiwa, emosi seseorang, lebih orang perempuan, sehingga tidak jarang pada kondisi tersebut orang perempuan tidak nyaman biasanya. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang haid diterangkan di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci karena masih membawa darah kotor. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah. Ini kalau istrimu. Mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maksud dari surat ini, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Ketika ada umat Nabi Muhammad bertanya tentang haid, beliau diaturi atau diutus Allah menjawab, haid itu adalah darah yang mengalir dari kaum wanita secara alami pada waktu-waktu tertentu. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikkan, yang memudaratkan, bahaya bagi orang yang mencampurinya
ya, berhubungan suami istri, maka jauhilah untuk mencampuri atau berhubungan suami istri, ya, selama masa haid sampai darah itu berhenti. Maka apabila darah tersebut telah berhenti dan istri-istri telah mandi jinabah, mandi besar, maka campurilah, silakan berhubungan suami istri mereka pada tempat yang Allah halalkan bagi kalian, yaitu melalui kemaluan, bukan lewat dubur. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang banyak beristighfar, memohon ampun, dan bertaubat, serta menyukai hamba-hamba yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan kotor. Anak-anakku sekalian, macam-macam darah dari rahim perempuan ada 4. Yang pertama haid, nifas, kedua 3 istihadah, 4 wilada. Apa sih Pak nifas, istihadah, wilada itu? Kalau haid tadi di depan sudah Pak Ahri jelaskan. Nifas adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Kalau istihadah adalah darah yang keluar sewaktu-waktu. Beda dengan haid, ada waktu tertentu. Wiladah adalah darah yang keluar ketika. Ingat ketika. Kalau nifas tadi setelah. Kalau wiladah ini darah yang keluar ketika seorang perempuan melahirkan. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri darah haid perlu kalian ketahui agar tidak bingung apakah ini darah nifas, istihadah, dan wiladah. Warnanya merah kehitam-hitaman yang kental, itu ciri-ciri haid, darah haid. Yang kedua, keluar dalam jangka waktu tertentu, tidak asal-asal keluar, tidak asal-asalan. Yang ketiga, bersifat panas dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap cirinya. Jadi kalau ketiga ciri ini tadi bisa kalian ketahui, insya Allah kalian tidak akan bingung apa ini darah haid, istihadah, nifas, atau wiladah. Apabila perempuan mengalami haid anak-anak, maka darah itu akan rutin keluar setiap bulan. Darah haid akan berhenti dengan sendirinya setelah usia 60 tahun. Apa sih Pak kewajiban wanita yang sudah haid? Yang pertama, menunjukkan tanda sudah balik wanita tersebut dan dianggap mukallaf. Artinya mukallaf adalah wajib menjalankan rukun Islam, sholat, zakat, haji bagi yang mampu, puasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Kedua, secara syar'i, secara agama, segala tindakannya mempunyai akibat hukum, baik pahala maupun dosa, dimiliki oleh wanita yang sudah balik atau sudah haid tersebut. Anak-anakku sekalian, perempuan dikelompokkan menjadi 3 kelompok dalam masalah haid. Yang pertama ada perempuan mubtada'ah, yaitu wanita yang baru menjalani haid untuk pertama kalinya, baru pertama kali menjalani haid. Itu disebut mubtada'ah. Yang kedua mu'tadah, yaitu perempuan yang sudah terbiasa menjalani haid. Ini perempuan-perempuan yang sudah mengalami haid ya tentunya. Yang ketiga mustadha'ah, yaitu perempuan yang darahnya keluar tidak berhenti-henti. Darah haidnya itu ada, disebut mustadha'ah. Ciri-ciri perempuan yang akan mengalami haid. Yang pertama, biasanya timbul jerawat. Ya. Yang pertama, halus wajahnya kok ada timbul jerawat. Ciri-ciri. Tapi tidak semuanya loh ya. Ini kebanyakan. Kedua, perubahan payudara. Mohon maaf. Ya, mungkin bentuknya sudah berubah. Yang ketiga, peregangan otot seputar pinggul. Pinggulnya mungkin agak lebar bisa. Keempat, mengalami keputihan. Ya, itu ciri-ciri perempuan yang mengalami haid. Anak-anak, itu penjelasan yang dapat Pak Ahri sampaikan tentang haid. Mudah-mudahan menjadikan kalian lebih mengerti, lebih faham, sehingga dalam melaksanakan ibadah kalian selalu diiringi